Waskita Karya, dahulu kala sangat berprestasi namun kini mendapatkan julukan perusahaan BUMN sarang koruptor setelah direktur utamanya ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan harga sahamnya disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Sebelum melanjutkan video ini jangan lupa subscribe channel Sahampedia. Belum banyak yang tahu bahwa Waskita Karya telah eksis sejak masa pendudukan Belanda di Indonesia dengan nama NV Volker Annemingsmaatschappi. Sebagai cabang dari sebuah perusahaan yang kini menjadi Volker Wessels. Baru pada tahun 1958, perusahaan ini resmi diambil alih oleh pemerintah Indonesia, dan pada tahun 1960, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga mengubah nama perusahaan ini menjadi Perusahaan Bangunan Waskita Karya dan pada tanggal 1 Januari tahun 1961, perusahaan ini resmi dinasionalisasi oleh pemerintah dan ditetapkan menjadi sebuah perusahaan negara. Pada tahun 1973, status perusahaan ini resmi diubah menjadi Persero. Pada dekade 1980-an Waskita berhasil membangun Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan reaktor serbaguna gas siwa besi. Seperti namanya Waskita terus berkarya, di tahun 1990 perusahaan ini berhasil membangun Wisma 46. Saat itu Wisma 46 merupakan gedung tertinggi di Indonesia. Di era Presiden SBY, Waskita Karya sempat mengalami kesulitan dan harus direstrukturisasi. Pada bulan Desember tahun 2012 setelah restrukturisasi berakhir, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode WSKT. Setelah IPO, pada tahun 2014, perusahaan ini mendirikan sejumlah anak usaha, antara lain PT Waskita Toll Road, PT Waskita Beton Prekes, dan PT Waskita Karya Realty masing-masing untuk berbisnis di bidang pengelolaan jalan tol, pencetakan beton, dan pengembangan properti. Pada bulan September tahun 2016, Waskita Beton Prekes anak dari Waskita Karya melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode WSBP. Namun sampai dengan hari ini saat video ini kami buat, harga sahamnya jatuh dan tidur di harga 50. Lalu pada tahun 2017, Waskita Toll Road telah memegang hak konsesi atas 18 ruas jalan tol dengan total panjang 997 km di Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk meningkatkan modalnya, Waskita Toll Road juga menjalin kemitraan strategis dengan Sarana Multi Infrastruktur dan Taspen, sehingga mendapat tambahan modal senilai 3,5 triliun rupiah. Setahun kemudian di tahun 2018, berhasil menyelesaikan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, PSN, yakni Jalan Tol Ruas Pejagan Pemalang, Pemalang Batang, Batang Semarang, Salatiga Kartasura, Solo Ngawi, dan Ngawi Kertosono, LRT Palembang, Gedung Terminal Baru Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Jalur Kereta Bandara Soekarno-Hatta, dan Bendungan Ragnamo. Pada tahun 2019, Waskita melakukan divestasi 2 ruas jalan tol, yakni Solo Ngawi dan Ngawi Kertosono. Hingga tahun 2020, perusahaan ini berhasil membangun 19 ruas jalan tol dengan total panjang 1087 km. Selain di Indonesia, perusahaan ini juga sedang mengerjakan sejumlah proyek di Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Timor Leste, dan Malaysia. Namun di balik prestasi tersebut terdapat kasus-kasus korupsi yang mencoret nama Waskita Karya. Pada tahun 2020, mantan karyawan Waskita Karya ditangkap KPK diduga melakukan penggelapan dana dengan menciptakan proyek-proyek fiktif. Proyek-proyek tersebut diduga diciptakan untuk pencairan dana, yang kemudian dimasukkan ke kantong pribadi para tersangka. Korupsi ini merugikan keuangan negara hingga 202,296 miliar rupiah dengan membuat 41 kontrak pekerjaan fiktif. Dan tidak berhenti sampai di situ, kasus korupsi Waskita kembali menggemparkan masyarakat Indonesia yaitu di tahun 2023 bulan April. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Dirut Waskita menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Prekes pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 2,5 triliun rupiah. Akibat kasus ini negara dan investor sangat dirugikan karena harga saham sudah turun 90% lebih dari puncak tertingginya dan sekarang disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Kesimpulan dari video ini, perusahaan milik negara atau BUMN tidak menjamin aman untuk investasi dan bersih dari korupsi. Investor perlu melakukan analisa yang mendalam dan objektif, perusahaan mana lagi yang menarik untuk dibahas. Tulis di kolom komentar.